Menurut bahasa Inggris, kepemimpinan diambil dari kata to lead, yang berarti memimpin, sedangkan leader adalah seorang pemimpin dan leadership adalah kepemimpinan. Sedangkan menurut istilah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi yang telah ditetapkan. Dalam mempengaruhi aktivitas individu, seorang pemimpin menggunakan kekuasaan, wewenang, pengaruh, sifat, dan karakteristik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan moral kelompok. Kedua, yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi atau instansi memegang peran dan sangat penting bagi keberadaan organisasi atau instansi yang bersangkutan. Pemimpin yang mampu menyadari dan memahami apa sebenarnya fungsi-fungsi yang paling hakiki dalam suatu peran kepemimpinan. Thomassoni menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki fungsi sebagai penentu. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi penentu arah, dan yang kedua ada fungsi mediator, dan ketiga ada fungsi intrigator, yang keempat ada fungsi transformator, dan kelima ada fungsi komunikator, dan keenam ada fungsi motivator, dan ketujuh ada fungsi inovator, dan kedelapan ada fungsi katalisator. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia. Di sini saya akan menyampaikan materi saya bagian C, yaitu prinsip kepemimpinan. Prinsip sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya atau organisasi. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti keselamatan, bimbingan, sikap bijaksana, dan kekuatan. Adapun menurut Stephen, karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, belajar seumur hidup. Belajar tidak hanya bisa ditempuh di lembaga formal, tetapi juga bisa di lembaga non-formal, bahkan informal. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani, tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Yang ketiga, membawa energi positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Energi yang positif digunakan berdasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung. Selanjutnya, materi bagian D, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Mulyasa adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan? Cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif itu berbeda-beda sesuai dengan kematangan. Kematangan atau kedewasaan menurutnya bukan dalam arti usia atau stabilitas emosional, melainkan keinginan untuk berprestasi, kesediaan untuk menerima tanggung jawab, dan mempunyai kemampuan serta pengalaman yang berhubungan dengan tugas. Adapun Siddiq dan Khairus Salim memaparkan beberapa gaya kepemimpinan partisipatif atau disebut juga dengan gaya kepemimpinan demokratif, merupakan gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang kedua, gaya kepemimpinan otokratik.
Pemimpin yang bergaya otokratik cenderung menganut nilai organisasional yang bertujuan pada pembenaran segala tindakan yang ditempuhnya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Karakteristik utama pada gaya kepemimpinan laissez-faire meliputi persepsi tentang peranan, nilai-nilai yang dianut, sikap dalam hubungannya, dan para pengikut. Perilaku organisasi dan gaya kepemimpinan yang bisa digunakan. Pemimpin bergaya laissez-faire memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Yang terakhir yaitu yang keempat, gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional berorientasi kepada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberi kepercayaan para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Kepemimpinan yang transformasional menyangkut nilai-nilai, terutama berupa nilai-nilai yang relevan bagi proses pemberdayaan organisasi tersebut, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Baik, saya Dina Hadifah akan menjelaskan tentang syarat-syarat kepemimpinan. Jahari dan Rusdiana mengutip pendapat Ardiansyah bahwa seorang pemimpin paling tidak harus memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu penglihatan sosial, merupakan suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Kemudian yang kedua ada kecakapan berpikir abstrak. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas dan intelijensi yang tinggi. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi di dalam kelompoknya. Lalu yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Nah, orang yang mudah naik darah menandakan bahwa emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi yang baik. Dengan demikian, orang yang seperti itu tidak dapat dijadikan pemimpin, sebab sebagai seorang pemimpin harus dapat membuat situasi tenang dan senang. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kepemimpinan di lembaga pendidikan. Pemimpin di lembaga pendidikan memberi teladan yang kuat melalui prinsip-prinsip kehidupan mereka sendiri. Nah, pemimpin di lembaga pendidikan memiliki tujuan utama untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, tetapi juga bertanggung jawab atas kegagalan dari pencapaian hasil tersebut. Nah, Simarson dan Venn menyatakan terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh seorang pemimpin agar lembaga pendidikan berhasil. Antara lain, yang pertama, mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu hal secara lebih efektif dan efisien daripada yang diperkirakan. Lalu yang kedua, menciptakan kepemimpinan dari semua orang di lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga, selalu berhasil dalam segala hal dan membantu orang lain supaya selalu sukses ketika lingkungan yang dipimpin terus mengalami perubahan. Kemudian yang keempat, hanya melalui kepemimpinan yang efektif, lembaga pendidikan dan orang-orangnya dapat mencapai kesuksesan. Dan materi terakhir yang akan kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan fenomena yang unik. Kepemimpinan sering diberi makna sebagai derajat keberpengaruhan, sedangkan pemimpin adalah orang yang paling potensial memberikan pengaruh. Namun, untuk dapat menampilkan pengaruh, terdapat beberapa faktor tertentu yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama, pemimpin. Nah, pemimpin harus memiliki pemahaman yang jujur mengenai siapa dirinya sendiri. Ia harus dapat memimpin dirinya sendiri. Kejujuran dan pengetahuan terhadap dirinya sendiri itu mahal, karena mengkombinasikan antara apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan. Kemudian yang kedua, pengikut. Nah, setiap pengikut mempunyai karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, pengikut yang berbeda memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Bagi pimpinan, titik awal yang mendasar adalah memiliki pengetahuan yang baik mengenai sifat dasar manusia seperti kebutuhan, emosi, dan motivasi. Selanjutnya yang ketiga ada situasi. Seorang pemimpin harus selalu respek terhadap situasi yang terjadi. Pemimpin harus belajar dari pengalaman, meminta pendapat dari pihak-pihak lain ketika akan membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Nah, disinilah dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin itu memerlukan kecerdasan adversial, yaitu kemampuan diri untuk cepat keluar dari situasi sulit dengan tindakan yang benar atau
beresiko paling kecil. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Seorang pemimpin harus selektif dalam memilih kata-kata yang diucapkannya agar tidak menyinggung perasaan seseorang atau membuat anggota tersebut berada dalam kondisi tidak baik. Maka dari itu, pemimpin diharapkan dapat memiliki kemampuan self-management atau manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri sebagai unsur dalam diri seperti fisik, emosi, pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai hal yang baik dan terarah.